Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan jaminan kebendaan, fidusia, retensi, jaminan perorangan, analisis kasus benda dan jaminan. Yang beranggotakan Intan Nur Aini dengan NIM 2102011110062. Yang kedua Jihan Bahri Afifah dengan NIM 21020110097. Yang ketiga Ahmad Sofian 2102011100057. Yang keempat Dahril Falansori dengan NIM 2102011110060. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaminan fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda itu. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sedangkan jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, seperti yang berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. Dasar hukum fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, konstruksi hukum fidusia timbul dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Berdasarkan putusan ini, fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak, yang pada prinsipnya apabila suatu barang dijaminkan dengan fidusia berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditor, tetapi penguasaan barang itu tetap pada debitor. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan pertimbangan yakni yang pertama, kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Yang kedua, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Kemudian yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkaitan. Poin selanjutnya yakni objek dan subjek jaminan fidusia. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah diatur mengenai objek jaminan fidusia, yakni yang pertama benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, kemudian yang kedua benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Sedangkan subjek jaminan fidusia terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia ialah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia ialah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia. Kemudian poin selanjutnya yakni pembebanan fidusia. Pembebanan fidusia diatur dalam pasal 4-10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang pertama dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia ialah yang pertama utang yang telah ada, kemudian utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, serta utang yang pada eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Kemudian yang poin yang ketiga yakni jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa
atau wakil dari penerima fidusia. Kemudian yang terakhir, jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang. Kemudian yang selanjutnya yakni pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang pertama yakni penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Kemudian yang kedua, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, membayar biaya pendaftaran fidusia. Kemudian yang keempat, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian yang terakhir, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Kemudian yang poin yang selanjutnya yakni pengalihan fidusia. Pengalihan hak atas utang atau cesi dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru atau kreditor baru. Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Pembeli fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan siapapun benda tersebut berada. Kemudian, poin yang selanjutnya yakni hapusnya jaminan fidusia. Terdapat 3 sebab hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama yakni hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, antara lain karena pelunasan dari bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Kemudian pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Kemudian yang terakhir, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdapat dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Poin yang selanjutnya yakni hak mendahului. Hak mendahului diatur dalam pasal 27 sampai pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hak mendahului ialah hak penerima untuk mengambil pelunasan piutang diutamakan atau didahulukan kepada penerima fidusia. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hak untuk mengambil pelunasan piutang diutamakan atau didahulukan kepada penerima fidusia, tetapi apabila benda yang sama dijadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya yakni eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam pasal 29 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia ialah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yakni yang pertama pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Kemudian yang selanjutnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerimaan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Kemudian yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sedangkan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, pembeli fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak retensi. Mengenal hak retensi. Hak retensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyimpanan atau penahanan. Pada praktik hukum dan keseharian, hak retensi sering dikaitkan dengan perbuatan dan pemberi kuasa. Di dalam pemberian kuasa terdapat dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga si penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa sesuai isi surat kuasa. Contohnya, advokat menjadi kuasa dari kliennya, atau seseorang ingin menjual tanah lalu memberi kuasa menjual bagi orang lain, sehingga orang itu atau penerima kuasa itu dapat melakukan penjualan. Jadi, ini berkaitan dengan perbuatan pemberian kuasa. Kemudian, hak retensi dalam peristiwa pemberian kuasa, dasar hukumnya adalah dalam pasal 1812 KUH Perdata yang berbunyi, penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya, hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberi kuasa. Jadi, kepunyaan si pemberi kuasa itu, misalnya di advokat itu berkas-berkas atau dokumen. Hak retensi tidak hanya pemberian kuasa, tapi bisa barang yang dititipkan, yaitu berupa debitur kepada kreditur. Contohnya, yaitu seseorang yang menjadi kuasa jual berhak mendapatkan 3% dari harga jualan. Maka sepanjang pemberi kuasa itu tidak melunasi apa yang menjadi hak penerima kuasa, maka si kuasa dapat menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Contoh lain yaitu seseorang advokat yang kemudian dia diberikan hak umpannya sekian rupiah, namun dalam prakteknya si penerima kuasa ini atau advokat itu tidak dibayar honoriumnya, maka si advokat dapat menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sampai itu dibayar lunas haknya. Kemudian, dalam prakteknya, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa, karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Sebagai contoh yang umum dalam surat kuasa yaitu, kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan substitusi baik sebagian maupun keseluruhan yang dikuasakan ini kepada orang lain dan hak retensi. Salah satu profesi yang dapat memiliki hak retensi adalah advokat yang menerima kuasa dari kliennya. Namun harus diperhatikan, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Jaminan immaterial atau perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor. Dikenal juga dengan istilah mortgage. Dasar hukum mengenai jaminan perorangan yaitu termuat dalam ketentuan pasal 1820 sampai 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1820 dikenal istilah penanggungan. Bunyi pasalnya, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengingatkan diri untuk memenuhi kebutuhan debitur bila debitur itu tidak memenuhi keikatannya. Kreditur merupakan orang atau badan usaha yang menyediakan uang, sedangkan debitur adalah orang atau badan usaha yang menerima pinjaman uang. Tujuan dalam jaminan perorangan sama halnya dengan jaminan pada umumnya, yaitu memberikan jaminan kepada kreditor untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitor yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung, atau yang dikenal juga sebagai personal guarantor.
Syarat untuk dapat menjadi seorang penanggung yaitu harus cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian yang sah menurut undang-undang sebagaimana dalam ketentuan pasal 1827 KUH Perdata. Yang termasuk jaminan perorangan ialah pertama, penanggung atau brok adalah orang yang dapat ditagih. Unsur jaminan perorangan adalah pertama, mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. Kedua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Ketiga, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang kedua, tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng atau corporate guarantee. Ada beberapa faktor khusus yang harus diperhatikan untuk corporate guarantee. Pertama, harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan corporate guarantee. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan tegas melarang memberikan corporate guarantee, maka harus diperhatikan maksud dan tujuan pendirian. Kemudian dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin apakah selaras atau tidak. Yang ketiga, jika penanggungan badan hukum diberikan kepada pengurus atau direktur adalah tidak sah, karena pemberian uang kepada direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha. Yang ketiga, perjanjian garansi atau bank garansi. Sri Sudewi menjelaskan bahwa bank garansi atau jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada direktur. Aturan spesifik mengenai bank garansi terdapat dalam Kepdir BI 23/1951 dan SE Direksi BI 23/UKU/1991. Ketiga jenis jaminan di atas masih berlaku sampai sekarang. Analisis perkara benda jaminan mengungkapkan adanya jual beli Pulau Malamber. Pulau Malamber merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Balakbakang, Sulawesi Barat. Kepulauan ini memiliki 14 pulau. Salah satu pulau terbesar di gugus ini adalah Kepulauan Samboya. Kepulauan ini berada di Selat Makassar. Ini antara dua provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavi mengenai berkelanjutan kasus jual beli pulau ini, Tirto menyatakan pihak yang membeli baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Pembeli belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau yaitu pemerintah daerah setempat. Posisi saat ini seperti itu, artinya baru berkomunikasi dan transaksi dengan visitor bukan engineer, ujaran mantan Kapolri tersebut. Menurut pasal 529 KUH Perdata, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seorang yang menguasai suatu kebendaan, baik yang didirikan sendiri atau dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang lain memiliki kebendaan tersebut. Pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwasanya hak milik adalah hak menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan kekuasaan dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Dan menurut KUH Perdata pasal 1977 ayat 1, benzit terhadap benda bergerak berlaku asas yang terdapat dalamnya pasal 1977 ayat 1 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap pemiliknya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak. Thank you from our group. If there is a word error, please forgive. If our material is not clear, please understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.